Ya Ciu, kita serius mau melawan bos. Bos tingkat menengah itu serigala bayangan level 20 loh. Apa ini tidak terlalu beresiko? Level 20 itu bukanlah masalah besar. Ayo jalan. Hati-hati, itu pembunuh bayaran dari asosiasi pembunuh. Ye Ciu, ini akhir riwayatmu. Kakak, itu dia orangnya. Dasar payah. Cuma menghadapi satu necromancer saja. Sampai harus aku sendiri yang turun tangan. Xiao-chan, ya Ciu, cepat lari. Dia level 35, profesi rahasianya pembunuh iblis bayangan. Lumayan juga wawasanmu. Tapi urusan hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Kalau tahu diri, cepatlah pergi dari sini. Sepertinya dia memang mengincarku. Bocah, serahkan rahasia naik level cepatmu. Maka aku akan membiarkanmu mati tanpa rasa sakit. Pemburu iblis bayangan level 35. Cih. Pasukan tengkorakku juga bukan lawan yang enteng. Jangan macam-macam, Xiao-chan. Ayahku adalah Sulong, pengurus aliansi peralihan profesi. Selama ada aku di sini, kau tidak akan bisa menyentuhnya. Sulong ya? Aku sama sekali tidak takut padanya. Kalau begitu, kalian akan mati di sini. Kemampuanku menjarah atribut tidak boleh terekspos. Aku harus menjauh dari Su Qinghue. Aku akan memancing mereka ke tempat sepi dan menghabisinya. Kalau kalian mau rahasia naik level cepatku, boleh-boleh saja, asal punya nyali mengikutiku. Dasar sampah level 12. Seorang necromancer kenapa berani sombong? Kalaupun kami mengikutimu, memangnya kau bisa berbuat apa? Nanti aku akan membuat kekacauan. Sebaiknya aku kabur. Tenang saja ya Ciu, aku tidak akan meninggalkanmu. Meski dia level 35, aku tidak takut padanya. Lagi pula, dengan statusku ini, mereka tidak akan berani menyentuhku. Astaga, kenapa aku tidak paham juga? Maksudku kau itu menghalangiku tahu. Tak ada yang peduli dengan statusmu. Asalkan aku membunuhmu juga, siapa yang bakal tahu perbuatan kami? Bocah, jangan coba-coba mengulur waktu. Serahkan rahasia naik levelmu sekarang. Cepat pergi, mereka tidak berani menyentuhku. Tunggu dulu. Kalau begitu coba saja. Apa kau mampu membunuhku? Astaga, bisa dengarkan aku bicara sampai selesai tidak? Titik nol absolut. Muncul dan menghilang secara misterius. Seorang ratu es level 10 sudah berani bersikap sombong di hadapanku. Cari mati! Kalau mau menyentuhnya, kau harus menghadapi aku dulu. Tidak kusangka dia menahan serangan itu demi aku. Selamat, kemampuan atribut Tuan telah meningkat. Hadiah penggandaan atribut. Keterangan, saat target merasakan emosi kuat pada Tuan seperti jatuh hati, gentar, atau takut, Tuan dapat menyalin atribut mereka. Membuat lawan jatuh hati? Maksudnya? Jadi dia jatuh hati padaku. Tapi ini waktu yang tepat. Salin titik nol absolut miliknya. Bocah, ledakanmu itu mungkin mempan kepada orang lain, tapi tak akan berguna padaku. Atributku adalah muncul dan menghilang. Kau bahkan tak akan bisa menyentuhku. Kakak, jangan banyak bicara. Cepat bunuh dia. Membunuhnya itu sama dengan menginjak semut. Tengkorak peledak diri tidak bisa membunuhmu ya? Kalau begitu coba yang ini. Sistem. Salin titik nol absolut. Selamat, mendapatkan atribut tingkat SSS titik nol absolut. Sistem. Berikan titik nol absolut tingkat 3S kepada prajurit tengkorak. Kau mau pakai tumpukan es hancur itu untuk membuatku mati tertawa? Dasar sampah, jangan bikin malu diri sendiri. Masuk lagi ke perut ibumu sana. Ya Ciu, cepat lari. Biar aku yang menahan mereka. Hancur tapi tidak berserakan. Ini bukan kehancuran, tapi penyusunan ulang. Sistem.
Jadikan titik nol absolut sebagai inti. Susun ulang makhluk panggilan secara paksa. Tak mau jawab? Kalau begitu kurobek tenggorokanmu. Biar kulihat apa kau masih bisa sok jago. Hah? Ini, apa ini? Naga es raksasa, mustahil. Bagaimana bisa dia memanggilnya? Cepat serang. Jangan biarkan dia mengeluarkan skillnya. Maju semuanya. Habisi dia. Naga es raksasa, lepaskan titik nol absolut. Cepat menghindar. Baiklah. Dia, kenapa bisa jurus titik nol absolutku? Apalagi kekuatannya sedasar ini. Kakak, ayo kita pergi. Dia terlalu kuat. Dasar sampah. Buat apa lari? Mengendalikan naga es raksasa kuat itu pasti menguras banyak energi. Dia tak akan bisa bertahan lama. Serang bersamaan. Mati kau. Cepat menghindar, Yechiu! Cuma ini kemampuanmu. Yang benar saja. Tidak. Tanganku. Ini tidak mungkin. Belatiku adalah perlengkapan tingkat legendaris. Kalau bukan baju zirah tingkat mitologis, pasti bisa ditembus dengan mudah. Bagaimana sampah sepertimu bisa menahannya? Titik nol absolut memang sangat berguna. Bukan cuma panggilan yang bisa melepaskannya. Tapi kalau dipakai sendiri, malah bisa jadi baju zirah tingkat mitologis. Hanya saja rasanya dingin sekali. Astaga, aduh. Hah. Nah, selanjutnya adalah giliranmu. Jangan mendekat. Asal kau tahu, aku ini pemburu iblis bayangan level 35. Hah. Masih saja membual. Level 35 itu hanyalah angka. Aku anggota asosiasi pembunuh. Kau tidak boleh membunuhku. Kalau kau membunuhku, seumur hidupmu kau akan terus diburu. Hah, banyak omong. Tidak. Keluarga Chow tidak akan mengampunimu. Keluarga Chow apanya? Lihat saja nanti. Kau lihat apa? Tidak apa-apa. Pantas saja dia cepat naik level. Sepertinya dia membangkitkan kemampuan yang bisa merebut atribut orang lain. Berhasil mengalahkan pemburu iblis bayangan level 35. Berhasil merebut atribut lawan, yaitu muncul dan menghilang. Bagus sekali. Dapat satu atribut tingkat S lagi. Tapi aku penasaran, kalau atribut tingkat S ini digabungkan, makhluk panggilan seperti apa yang tercipta? Harus cari kesempatan untuk bisa mencobanya. Kenapa melamun? Kita mau lanjut masuk lebih dalam? Kita lanjut. Kebetulan aku ingin tahu, sekuat apa bos di arena ujian menengah ekstrim ini? Itu harimau dunia bawah level 40. Skillnya, api hantu dunia bawah. Sekali kena, akan membakar lawan sampai habis berpadam. Yechiu, apa kita benar-benar bisa melawannya? Level 40 ya? Coba saja dulu, nanti kau sembunyi yang benar. Tinggal tunggu panen XP. Hah? Aku tidak perlu turun tangan. Kau menonton saja. Hei, kucing belang besar, bangunlah! Apa maksudnya ini? Aku diremehkan ya? Sepertinya harus mengeluarkan kemampuan asliku. Keluarlah! Naga embun beku raksasa! Dasar, berani-beraninya dia meremehkan aku. Memang dia siapa? Serang! Memang hebat.
Kalau begitu coba yang ini. Sistem, berikan, muncul dan menghilang pada naga embun beku raksasa. Memberikan muncul dan menghilang pada naga embun beku raksasa. Pemberian atribut berjalan. Datanglah! Benar saja. Gabungan dua atribut menciptakan makhluk panggilan yang benar-benar baru. Artinya, selama atributku cukup banyak, bukankah aku bisa menciptakan makhluk panggilan baru tanpa batas? Tingkat dewa atau semacamnya, semuanya akan jadi sampah di hadapanku. Naga es bayangan, tunjukkan kehebatanmu padanya. Kerja bagus, naga es bayangan. Sebenarnya apa ini? Yachiu, bagaimana kau melakukannya? Oh, bukan itu maksudku. Kenapa aku tidak memilih 3 kelas dewa? Kau pasti sudah menduganya. Benar sekali. Inilah alasanku memilih menjadi necromancer. Aku memiliki kemampuan untuk mendapatkan atribut orang lain. Mendapatkan atribut orang lain? Kalau ku bilang merampas, gadis ini pasti akan ketakutan. Ternyata begitu. Pantas saja kau bisa menggunakan titik nol absolut milikku. Apa kau bisa mengambil milik siapa saja? Tidak juga. Aku harus mengalahkan lawan atau membuat mereka jatuh hati. Membuat jatuh hati? Yachiu, dengarkan penjelasanku. Aku itu... Ayo, kita ambil jarahannya lalu kita pulang. Sudah level 15 ya. Setelah keluar, jika keluarga Chow berani datang, kupastikan mereka tidak akan kembali lagi. Ayah, gawat! Kenapa kau menangis begitu? Apa yang terjadi? Ayah, kakak dan yang lain dibunuh oleh Yachiu. Apa katamu? Dasar sampah! Kau sadar dengan ucapanmu? Kakakmu itu level 35, seorang pemburu iblis bayangan. Sedangkan Yachiu cuma level 12, seorang necromancer. Bagaimana mungkin kakakmu bisa dibunuh? Ayah, ini sungguhan. Aku juga hampir mati tadi. Untung aku cepat kabur. Tidak, ini mustahil. Kakakmu harapan keluarga Chow, orang yang paling berpotensi. Ayah, kita harus membalaskan dendam kakak. Awas kau, Yachiu! Aku akan mencincangmu! Segera pergi ke kota Qing. Kau beritahu bibimu soal ini. Mengerti, Ayah. Aku pergi. Yachiu, tamatlah riwayatmu. Sepupuku level 50, penyihir elemen agung. Aku mengumpulkan kalian hari ini. Pasti kalian sudah tahu alasannya. Turnamen aliansi global sudah di depan mata. Dan kita sudah kalah 2 kali berturut-turut. Jika kalah lagi di pertandingan terakhir ini, nasib negara kita akan mundur 50 tahun. Kurang ajar. Ini semua salah negara Pulau Sialan itu. Gara-gara serangan diam-diam mereka, kita tidak akan kalah di pertandingan sebelumnya. Di pertandingan berikutnya, kita tidak boleh kalah lagi. Jadi, saat dibuka sebulan lagi, Dunggeon rahasia legendaris harus berhasil kita taklukkan. Bos, Dungun alam legenda itu sangat berbahaya. Banyak petarung dari negara lain yang pergi ke sana, tapi mayatnya pun tidak tersisa. Kalau kita pergi ke sana, bukankah itu berisiko? Justru karena itulah, kita harus masuk ke Dunggeon. Di dalam alam legenda, kita semua tahu, barang biasa pun bisa setingkat mitos atau legendaris. Ada yang menamatkannya. Maka di turnamen dunia nanti, kita pasti bisa menang. Tapi itu bukan hal yang mudah. Dunia rahasia monster biasa saja. Sudah level 99, apalagi bosnya. Apakah Tuhan sungguh ingin membinasakan negeri naga?
Mungkin masih ada satu cara. Apa itu? Apa kalian lupa dengan penyihir elemen kita yang hebat itu? Maksudmu menyuruh dia masuk dungan? Janganlah. Jalan saja dia susah. Dia punya kemampuan astrologi. Benar juga. Kita bisa minta dia untuk meramal dan mencari tahu apakah ada orang yang bisa menyelesaikan ujian ini. Panggil penyihir Kuer ke sini. Penyihir Kuer, nasib negara bergantung pada pertarungan ini. Mohon bantuan Anda. Ternyata dia. Apa kau mengenalnya? Dia baru berganti kelas beberapa hari yang lalu. Seorang necromancer. Mungkin dia memang bisa menciptakan keajaiban. Sulong, karena kau mengenalnya, tak peduli bagaimana caranya, bawa dia ke hadapanku. Tenang saja. Yachiu, terima kasih sudah membantuku naik level. Aku sudah level 13. Akan kutraktir makan enak. Terima kasih traktirannya, Nona Su. Ayah, apa yang kalian lakukan? Bawa dia. Hah? Hei, lepaskan aku! Apa mau kalian? Hei! Ayah, sebenarnya ada apa? Nah, ini masalah penting. Yachiu harus ikut bersama kami. Apa? Yachiu, jangan gegabah. Lihat dulu situasinya. Apakah benar dia orangnya? Persis seperti di foto. Tidak mungkin salah. Aku tidak melihat ada sesuatu yang istimewa. Hanya seorang necromancer level 15. Sebenarnya apa mau kalian? Cepat lepaskan ikatannya. Begini ceritanya. Kami ingin mengajak saudara Yachiu bergabung dengan aliansi peralihan profesi. Hah? Apa? Bergabung dengan aliansi peralihan profesi? Astaga, cuma gara-gara ini. Apa perlu sampai mengikatku segala? Hah? Aku kira sudah ketahuan aku menjarah atribut orang lain. Itu benar, Yachiu. Apakah kau tertarik? Aku ingin mengajakmu untuk bergabung. Sudahlah, ini bukan bertanya pendapat namanya. Jelas-jelas aku dipaksa bergabung. Jauh-jauh menculikku ke sini. Pasti bukan cuma biar aku masuk aliansi, kan? Saudara Yachiu memang cerdas. Jujur saja, kami butuh kau ikut serta di arena ujian rahasia legendaris. Alam legenda, itu tempat ujian yang mustahil untuk selamat ya? Tidak, aku tidak mau. Dasar bocah! Kesempatan sebagus ini, orang lain tidak bisa dapat. Kalau begitu, kau saja yang pergi. Oh, diam. Yachiu, begini, kita bisa bicarakan baik-baik. Aku tidak mau. Tenang saja. Ini sudah diramalkan. Kau pasti bisa lolos dengan selamat. Tidak mau. Di sana monster kecil bisa saja mencabiku. Aduh, tenang saja. Kami akan siapkan berbagai sumber daya dan barang untukmu. Hei. Lihat baju zirah ini. Ini bisa menahan satu kali serangan mematikan dari level 100 ke bawah. Lalu ada yang ini. Ketua Chan, aku ini cuma seorang necromancer. Tempat mengerikan seperti alam legenda itu bukan tempat yang bisa kumasuki. Aku cuma ingin hidup. Ya, jujur saja. Masalah ini menyangkut nasib negara. Jadi, mau tidak mau, kau tetap harus pergi. Jadi, kau harus ikut.
Kau mengancamku ya? Bukan ancaman. Hanya kaulah satu-satunya harapan seluruh negeri ini. Kita sudah kalah 2 kali berturut-turut di Liga Global. Jika kita kalah lagi di pertandingan ketiga, maka negara kita akan hancur. Dan alam legenda itu satu-satunya kesempatan kita. Asal kita kuasai dunia rahasia, banyak perlengkapan di dalamnya akan meningkatkan kekuatan tempur kita berkali-kali lipat. Jadi, kumohon bantuanmu untuk dunia rahasia ini. Aku mohon. Aku mohon. Aku mohon. Gawat. Kalau aku tidak pergi, rasanya aku seperti pengkhianat negara saja. Tapi dunia rahasia itu, begitu masuk, aku pasti langsung mati konyol. Ketua aliansi, bukan aku tidak mau. Tapi dengan levelku sekarang, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tenang saja ya. Asalkan kau setuju. Kami akan melatihmu secara khusus sebelum kau berangkat. Latihan khusus? Benar. Aliansi punya menara ujian khusus. Kau bisa menaikkan level dengan cepat di sana. Ada tempat seperti itu? Bukan itu saja. Di menara ujian, aliran waktunya 1/10 dari dunia luar. Pengalaman yang didapat juga berkali lipat. Jadi, nasib masa depan negara kita sangat bergantung sepenuhnya kepadamu, Ye Chiu. Soal ini, aku tidak setuju. Sebagai salah satu dari 4 diaken, aku berhak menolak. Chow Xiaoming, apa kau sadar dengan ucapanmu itu? Menyerahkan masa depan negara pada seorang necromancer. Kau pikir aku sembarangan? Zulong, kulihat kau hanya mengincar harta rahasia penaik level miliknya. Kau ingin menjadikannya kekuatan keluarga Su, kan? Kau... Cukup. Masalah ini sudah diputuskan berdasarkan ramalan penyihir Ku'er. Penyihir Ku'er juga bisa salah. Kalau bicara soal level dan bakat, Lin Suanger dari keluarga Lin di ibu kota jauh lebih berhak darinya. Dia baru 20 tahun dan sudah level 50. Apalagi itu adalah profesi tersembunyi, penyihir elemen agung. Jadi kau Ye Chiu. Kelihatannya biasa saja. Oh ya? Kau merasa dirimu kuat ya? Menghabisimu itu perkara mudah bagiku. Orang terakhir yang bermulut besar di hadapanku. Mayatnya bahkan sudah tidak bersisa. Aku ingin lihat apa tinjumu sekeras mulutmu. Cukup. Chow Xiaoming, kau memang berhak menolak usulan ini. Tapi ini menyangkut nasib negara. Aku tak akan membiarkanmu menolak. Karena kau merasa Ye Chiu tidak pantas. Kita bukan menara ujian. Semua pemilik profesi di bawah 20 tahun boleh berpartisipasi. Dan pada akhirnya, siapa yang bisa mencapai lantai tertinggi, dialah yang akan kita pilih untuk pergi ke alam legenda. Baik, kita lakukan itu. Tunggu saja Ye Chiu. Menara ujian akan menjadi kuburanmu. Kita lihat saja nanti.